Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percayakan ini semua adalah berkat kasih anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Bungkus kami dengan kasih Engkau dengan tali darah Engkau Tuhan. Mampuni kami apabila ada hal tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang percaya dan pengakuan berjalan beriringan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak banyak orang Kristen yang mengetahui rahasia bahwa percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tak terpisahkan dan berperan penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita dipercaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya yang berkuasa, maka dibutuhkan pula selain kepercayaan kita, yaitu sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing dalam keselamatan kita. Dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku. Dan keduanya harus berjalan secara beriringan. Sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup. Harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Jadi, apa yang kita percaya harus sejalan dengan apa yang kita akui dengan mulut kita. Percaya kita dan pengakuan kita, itulah yang akan membawa hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kepada kuasa kesembuhan, kepada mungkin kelepasan, dan segala berkat Tuhan kepada kita. Ketika kita berkata bahwa kita sedang khawatir, maka pada saat itulah kita berkata demikian. Seketika itu timbul kekhawatiran di dalam hati kita. Ketika kita berkata bahwa kita takut terhadap suatu hal, maka pada saat kita mengatakan itu, kekhawatiran atau ketakutan sedang merayap di dalam hati kita. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 6 ayat 2 dikatakan, engkau terjerat dengan perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Dan Ayub juga berkata, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Itu terdapat dalam Ayub pasal 3 ayat 25-26. Penting sekali untuk menetapkan apa yang kita percaya dan apa yang kita katakan. Karena firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itu terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 8. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah menyampaikan janji firman-Nya dan senantiasalah memperkatakan firman Tuhan sebagai wujud pengakuan kita, supaya kuasa firman-Nya bekerja dan berlaku dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara yang terkasih, mari di dalam kehidupan kekristenan kita, selain kita percaya, kita juga mengaku. Karena percaya di dalam hati
dan perkataan adalah keluar dari mulut kita. Karena dengan perkataan dan pengakuan kita, dengan percaya dan pengakuan kita ini, maka kuasa daripada Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan menuntun hidup kita kepada keselamatan. Dan jika kita ada sakit, Tuhan menuntun kita kepada kesembuhan karena kuasa firman-Nya. Dan kita mengalami kebebasan, merdeka rohani dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Engkau pada pagi hari ini. Kiranya hidup kami Tuhan boleh berjalan ya Tuhan secara beriringan, yaitu percaya dan pengakuan. Supaya hidup kami selalu dituntun oleh Engkau, supaya perkataan firman Engkau dalam hidup kami mempunyai kuasa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami percayakan karena kuasa firman Engkau bekerja dan berlaku dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.